Perbedaan itu supaya teman-teman tuh paham kenapa harus tebar longgar buat teman-teman pemula. Nah, hari ini adalah hari ke-21 untuk budidaya lele yang ada di kolam semen ini ya. Nanti saya akan coba bongkar untuk kolamnya ini. Nah, kita nanti akan coba detailkan, lihat videonya. Kalau lihat ini agak hijau pekat ya. Nah, ini hijaunya biasa. Nah, ini buat teman-teman, saya sudah share dari awal untuk pemula itu disarankan adalah 100 ekor per meter perseginya. Nah, untuk standarnya 200. Nah, tujuannya seperti ini. Nah, perbedaannya akan muncul seperti ini nih. Sudah hari ke-21 kita lihat airnya hijaunya hijau muda. Nah, ini masih kental banget ya. Nanti pergantian air ini nanti kemungkinannya hanya kolam 2 ini kan tebar longgar. Nanti hanya 40% atau 30% saja ya. Nah, untuk kolam satunya ini karena tebarnya standar, kita nanti pergantian air mungkin 50, 60 atau 70%. Nanti kita akan coba lihat ya seperti apa. Nah, kita akan coba lihat ini kolam 1 tuh kental banget airnya, kental banget. Jadi nanti kemungkinannya diganti dengan 60-70%. Nah, untuk kolam 2 kita akan coba lihat biar kelihatan ya. Ini kalau lebih dekat tuh lihatin, masih bening, ini masih bening. Artinya ini adalah disarankannya untuk teman-teman pemula itu seperti ini. Untuk merawat air itu mudah. Pergantian air juga nggak usah banyak-banyak karena tebalnya longgar. Semakin sedikit ikan semakin enaklah untuk perawatan air, dah pemberian pakan dan pertumbuhan percepatan ya. Nanti kita akan analisa setiap hari, akan share setiap hari perbedaan-perbedaan itu supaya teman-teman tuh paham kenapa harus tebar longgar buat teman-teman pemula. Kita lihat tuh ikannya kan penuh, kolam 1 tebalnya 900. Nah, ini tebalnya longgar jadi seperti nggak ada ikannya itu kan. Tapi sejatinya ini adalah tebarnya adalah 200 ekor per meter persegi dan ini 100 ekor per meter persegi. Nanti saya akan coba kita buang dulu air kolam 2 ya, kolam 2 kita akan buang dulu biar teman-teman nanti tahu. Nah, ini kolam 2 ini dalam 1 minggu ya. Hanya lihat ini tentu hitam. Ini adalah sisa padatan yang ada di bak kontrol ya. Ini lumayan ya. Untuk baunya itu lumayan. Ini biarin aja dulu. Ya, tuh lihat. Nanti kita akan buang mungkin hanya 30 dan 40% saja mungkin ya. Nanti di sana nanti 70%. Nanti kita akan coba lihat seperti apa. Nah, ini sudah 30% kita tutup. Nah, nanti ini adalah 70%-nya ya. Nah, ini masih nyala, artinya masih terbuang. Poin pentingnya adalah dikocor ya. Ketika ada pembuangan padatan seperti ini dikocor supaya ikan itu bergerak aktif ke kocoran sehingga padatan itu akan terbuang ya di bak kontrol atau biasanya di pipa pembuangan ya. Nanti kita akan coba lihat setelah dia 70% kita akan tutup, lalu pemberian garam brosok dan probiotik ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, setelah 30% kita buang berarti air sisa 70 ya. Nah, ini kalau ini kolam 1 berbanding terbalik, ini buangnya 70, untuk sisanya ada 30% ya. Kita akan coba tutup seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman, kenapa disarankannya tebar longgar seperti ini alasannya, biar teman itu paham. Nih, ini 70% yang kebuang, artinya boros airnya, ngirit airnya ya, tebar longgar itu. Nah, ini boros dibuangnya karena kita lihat tuh kental banget kan, tuh kental banget kan, hijau. Kalau ini tidak seperti itu, nanti kita akan coba kasih garam brosok dan probiotiknya ya, seperti apa. Nah, setelah buang ini tuh 30% ya, yang ini 70%, tuh kita lihat tuh airnya beda kan, hijaunya kental ya. Jadi kita pemberian garam sama probiotik ya. Nah, pas ngocor seperti ini
disarankan pemberian ya, takutnya nanti pemberian garam sama probiotik itu berpengaruh terhadap ikan. Jadi ketika ikan ada di opo-opo itu pasti ke sana ya, lari ke air baru seperti itu. Nah, garamnya nanti berkumpul sini, muter, larut, campur semua gitu ya, seperti itu. Disarankannya pas ngocor air ya, tetap garam brosok saya pakainya 2 genggam ya, 1 2 ini untuk kolam 1. Nah, 2 genggam juga nanti untuk kolam 2 ya, seperti itu. Kebetulan saya sendiri jadi rada susah ya, bentar. Nah, setelah diaduk rata ini larut ya, ini larut, kita akan kocorkan ke kolam 1. Ini langsung saja aman. Ini ya, aduh saya sendiri masalahnya. Nih, ini langsung kocorkan saja ke kolam 1 nih. Nah, nanti akan bercampur apa namanya, tuh ada yang mati 1 ya, nggak apa-apa. Jadi memang kalau apa namanya, budidaya itu dengan makhluk hidup pasti ada 1-2 itu pasti ada, tidak mungkin 100% ya. Sama dengan kita manusia. Nah, ini kolam 1 sudah. Nah, kita akan ambil kolam 2 ya, kita ambil airnya dulu. Sama ya, 2 genggam saja. Nanti setelah itu kita pemberian probiotik. Nah, setelah pemberian probiotik 3 tutup saja cukup ya. Nah, nanti bedanya adalah ini kasih 2 tutup aja enggak masalah. Nah, ini dikasih 3 tutup, atau kolam 2-nya yang masih bagus itu kasih 3 tutup, ininya 4 tutup ya kolam 1-nya. Nah, cukup aja. Berat. Nah, kita akan kasih lagi ya. Yang penting saya update terus supaya teman-teman tuh paham nih. 1 2 ya, ini diajarkan lagi karena pemeliharaan harian ya. Jadi kalau saya murni, kemarin juga ada yang bertanya ya, bohong katanya waktu kolam 5 ya, itu pembesaran ya, itu terserah ya, tapi saya setiap hari itu share ke reel. Nah, video panjangnya itu saya buat ya. Nah, ini kebetulan kolam semen juga saya akan buatkan reelnya itu setiap hari biasanya. Nah, untuk video panjangnya ini saya share ya, jadi teman-teman jika mengetahui ini ada hari ke-21 nanti boleh cek, misalkan hari 30-nya di reel karena dia tayangnya duluan. Kalau untuk BOD tayangnya belakangan ya. Nah, ini 2 genggam sudah kita masukkan ya, sama saja. Karena tadi airnya itu nih, airnya itu penuh, langsung ya. Nah, nanti kita akan pemberian probiotik seperti apa. Nah, ini event terakhir ya, pemberian probiotik. Ini kolam 2 ya, kolam 2 karena airnya masih bagus, kita kasih 3 tutup saja nih. Kira-kira ya. 1 2 3. Nah, udah cukup segitu saja. Nah, ini 4 tutup ya. Nih. 1 2 3 4. Udah ya, itu saja. Nah, ini event terakhir pemberian probiotik. Nanti kita akan tunggu tuh, beda ya. Airnya hijau kental banget, kalau ini enggak. Nah, ini apa namanya, nanti kita tunggu sampai dengan ketinggian semula. Tinggi semulanya udah 50 cm. Nanti setelah itu pemberian pakannya 4-5 jam ke depan ya. Artinya hari ke-21 ini puasa di pemberian pakan sore ya. Harusnya pagi karena saya ada event ngambrukin rumah buat renovasi rumah. Jadi saya pembuatan videonya itu di sore hari ya. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Salam sukses bersama Tani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawa Barat.